Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita dapat mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa kita kepada Tuhan. Kita akan menceritakan segala keluh kesah hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pada malam hari ini, pujian Sungai Sukacitaku akan kita pujikan dengan penuh semangat. Sungai Sukacita. Mari kita akan berdoa. Bapa Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Mengucap syukur untuk sukacita yang selalu Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan menaikkan seluruh doa kami ya Tuhan. Kami akan berbicara secara pribadi kepada Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Engkau memberkati dia untuk dapat menyampaikan apa yang Engkau kehendaki pada kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pujianku bersyukur Bapa akan mengiringi kita masuk dalam firman Tuhan. Rancangan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama malam hari ini dengan tema apakah kebahagiaan itu, dari kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka." Di zaman sekarang, zaman materialistis, manusia mengejar kelimpahan materi karena adanya asumsi bahwa kelimpahan tersebut menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Sebaliknya, tanpa berkecukupan secara materi, maka kebahagiaan tidak mungkin diraih. Jadi, benarkah kecukupan materi menjadi sumber kebahagiaan? Mari malam hari ini kita akan cermati bersama apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan melalui perikop ini tentang kebahagiaan. Perikop ini berbicara tentang berkat Musa kepada suku-suku Israel. Dalam pembuka berkatnya, Musa menaikkan pujian kepada Allah bahwa Allah telah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Dapat dilihat di ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Karena hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, hukum ini menjadi nutrisi rohani dan sumber kehidupan bagi bangsa Israel. Dalam perikop ini juga, Musa menyebut bangsa Israel dengan sebutan Yesyurun. Yesyurun adalah panggilan untuk Yakub yang artinya orang jujur, benar, tulus hati, dan yang dicintai. Dengan panggilan seperti ini yang diberikan Musa kepada bangsa Israel, Musa berharap bahwa bangsa Israel menyadari status dan derajatnya sebagai umat Allah yang harus hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran dan ketulusan hati. Sebagai umat pilihan Allah, sebenarnya bangsa Israel patut berbahagia. Di ayat yang ke-29 bagian A dikatakan bahwa berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Bahwa sejarah bangsa Israel sangat unik dan istimewa. Bangsa Israel diselamatkan, ditebus oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oleh karenanya Musa melukiskan Allah sebagai perisai dan pedang. Kata perisai memperlihatkan bahwa Allah Israel menjadi tempat perlindungan yang menopang kehidupan dan keselamatan bangsa Israel. Di ayat yang ke-27, di sana dikatakan 27 bagian A, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Sedangkan kata pedang menunjukkan bahwa Allah, keperkasaan Allah, bagaimana Allah dengan perkasanya menolong bangsa Israel melawan musuh-musuh bangsa Israel. Allah membuat nama bangsa Israel menjadi masyhur dan ditakuti oleh banyak bangsa. Itu sebabnya Musa berupaya untuk menyadarkan bangsa Israel supaya mereka hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan ketulusan hati di dalam Tuhan. Sehingga mereka, bangsa Israel, mampu menikmati ketentraman hati, kebahagiaan yang hanya mereka dapat dari sumbernya, yaitu Tuhan Allah. Allah menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi bangsa Israel. Jadi, jikalau pada malam hari ini kita berbicara tentang apakah kebahagiaan itu, menurut firman Tuhan malam hari ini adalah kebahagiaan ketika umat Allah sanggup untuk terus-menerus hidup dalam kebenaran,
hidup dalam kejujuran, dan hidup dalam ketulusan hati di dalam Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan kita sebagai sumber ketenangan, sebagai sumber ketentraman, sebagai sumber kebahagiaan. Ketika kita mau hidup melekat bersama-sama dengan Dia, kita tidak akan pernah sedetik pun, sedikit pun merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena kita melekat ada dalam sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah ketika kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan hidup dalam ketulusan hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami firman-Mu malam hari ini tentang kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Bahwa ketika kami hidup dalam kebenaran, ketika kami hidup dalam kejujuran, dan ketika kami hidup dalam ketulusan hati kami bersama-sama dengan Engkau, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, itulah kebahagiaan yang boleh kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menghidupi ini dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh keluarga jemaat Tuhan di Waru. Tuhan memberkati masing-masing keluarga dalam kondisi yang seperti saat ini. Kami menyadari betul Tuhan, ada banyak perubahan, ada banyak hal yang mungkin terjadi, yang mungkin terasa sangat berat bagi setiap kami. Tetapi satu hal yang kami rasakan dan kami nikmati, bahwa pemeliharaan-Mu nyata sempurna dalam kehidupan setiap kami, masing-masing keluarga jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati, Tuhan mengikat kami dengan kasih Tuhan, supaya setiap kami terus bertumbuh di dalam iman. Kami boleh saling mensupport dalam doa satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat yang akan terus memimpin bangsa dan negara kami, menolong segenap pemimpin yang ada, memberi hikmat untuk boleh Tuhan yang boleh tuntun, membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.